Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M dalam perkuliahan Matematika Bisnis. Kali ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas materi tentang turunan fungsi majemuk. Di mana pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas diferensial fungsi baik fungsi sederhana ataupun fungsi ordo tingkat tinggi serta aplikasinya dalam bidang ekonomi. Dalam sesi ini kita akan membahas turunan fungsi majemuk, turunan dari turunan parsial atau derivatif dari derivatif parsial, nilai ekstrim baik maksimum dan minimum fungsi majemuk, serta optimasi bersyarat atau sering juga disebut optimasi berkendala. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu diferensial fungsi majemuk. Dikatakan diferensiasi fungsi majemuk karena ini merupakan diferensiasi untuk fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas. Jadi pada sesi sebelumnya kita hanya mendiferensialkan fungsi yang variabel bebasnya hanya satu. Pada sesi ini disebut fungsi majemuk karena memang variabel bebasnya itu lebih dari satu, bisa dua ataupun tiga. Di sini kita contohkan fungsi z terdiri dari fungsi x, y, variabel bebasnya x dan y ada dua. Jadi tergantung jumlah variabel bebasnya. Jadi dia jika satu fungsi terdiri dari n unsur variabel bebas, maka fungsi tersebut akan memiliki dua ataupun tiga jenis turunan pertama dan seterusnya sejumlah n variabel bebasnya. Nah, disebut diferensiasi parsial yang dinamakan dengan diferensiasi parsial itu merupakan diferensiasi secara bagian demi bagian. Jadi fungsi majemuk ini akan kita diferensialkan secara bagian demi bagian. Maka disebut diferensiasi parsial ya. Nah, di sini turunan pertamanya J aksen satunya di sini karena kita subkan bagian per bagian, diferensiasikan secara bagian per bagian. Yang pertama di sini tergantung unsur berapa variabel bebasnya. Apakah dua unsur atau tiga unsur. Jadi kalau dia di sini contoh fungsi z di sini terdiri dari dua unsur variabel bebas yaitu x dan y. Maka yang pertama, turunan pertama yang kita ambil adalah terhadap x dan yang kedua adalah terhadap y. Jadi kalau misalkan ada tiga unsur variabel bebasnya terhadap unsur tersebut, misalkan q, dz per dx, dz per dy, atau dz per dq misalkan. Jadi karena dia kebetulan hanya dua, kita ambil dz per df terhadap x, turunan pertama terhadap y. Nah ini yang dinamakan turunan atau derivatif parsial secara bagian demi bagian. Nah ada lagi nanti derivatif z, yaitu derivatif fungsi z dijumlahkan turunan pertama parsial terhadap z, turunan parsial terhadap y itu yang dinamakan dari diferensial totalnya ya. Jadi derivatif z di sini gabungan atau jumlah dari dz per dx ditambah dz per dy atau disebut juga diferensial total. Jadi hanya ditambahkan setelah dicari turunan pertamanya terhadap x, turunan pertama unsur y terhadap y ya teman-teman ya. Di sini contohnya misalkan, jadi kita mungkin akan bingung kalau melihat ini ya teman-teman ya, kita akan itu akan terlihat lebih jelas kalau kita buatkan dalam contoh. Contoh di sini tentukan turunan parsial pertama dari fungsi z, x pangkat 3, 5y pangkat 2, 4x pangkat 2y, kurang 6x, y pangkat 2 tambah 8y kurang 7. Nah, pertama sekali kita lihat dulu nih, ada variabel bebas x dan y, hanya ada dua. Berarti nanti kita turunkan yang pertama terhadap x dan terhadap y. Jadi ada dua nanti yaitu dz per dx. Tapi di sini catatan teman-teman ya, saat kita mengambil turunan parsial fungsi z terhadap x, maka variabel lain sebagai konstanta. Maksudnya apa? Jadi hanya yang mengandung unsur x, misalkan di sini itu yang kita turunkan. Jadi di sini tidak mengandung unsur x, itu tidak ikut kita turunkan. Nah, ini mengandung unsur x,
ini juga mengandung unsur X ya teman-teman ya. Nah ini yang kita turunkan. Jadi 8Y dikurang 7 itu tidak mengandung unsur X, jadi dia tidak ikut kita turunkan karena kita anggap sebagai konstanta. Di sini yang pertama, turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2, turunan dari 5Y pangkat 2 karena dia tidak mengandung unsur X, maka dia diabaikan karena dia konstanta. Turunan 4X pangkat 2Y, nah turunan 4X pangkat 2 adalah 8X ya. Karena di sini masih ada Y, maka Y sebagai konstanta. Sehingga kita tuliskan 8X Y. Nah, di sini min 6X Y pangkat 2. 6, turunan dari 6X itu adalah 6, Y pangkat 2 itu sebagai konstanta. 6Y pangkat 2. Kira-kira seperti itu teman-temannya. 8Y dikurang 7 kita abaikan karena dia tidak mengandung unsur X. Karena di sini yang pertama adalah kita turunkan terhadap X. Nah, yang kedua, diferensial parsial terhadap Y, dz per dy. Nah, dz per dy di sini kita turunkan terhadap Y. Artinya, selain yang tidak mengandung unsur Y, itu kita abaikan karena dia konstanta. Ini yang mengandung unsur Y, saya tandain biru di sini ya. Ini yang mengandung unsur Y. Nah, ini dia. Nah, sementara X pangkat 3 dan 7 ini tidak mengandung unsur Y. Yang saya tandain biru inilah yang kita turunkan karena hanya ini yang mengandung unsur Y. Jadi di sini X pangkat 3 abaikan, dia konstanta, turunannya 0. 5Y pangkat 2 turunannya adalah 10Y. Ini dia. Min 4X pangkat 2Y. Jadi X pangkat 2 di sini adalah sebagai konstanta. Maka turunan dari 4Y adalah 4. Karena X pangkat 2 sebagai konstanta adalah min 4X pangkat 2. Nah, turunan min 6X Y pangkat 2. Y pangkat 2 yang kita turunkan. 6 kali 2, 12Y. Karena di sini masih ada unsur X, sebagai konstanta, maka 12XY. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 8Y pangkat 1, turunannya adalah 8. 7 kita abaikan karena dia tidak mengandung unsur Y. Nah, turunan parsial fungsi Z X, Y terhadap Y dan variabel lain yang saya katakan tadi itu merupakan konstanta gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau kamu masih bingung silakan di pause, diulang lagi sampai benar-benar paham ya teman-teman ya. Nah, untuk diferensial totalnya di sini kita tidak hitung ya karena apa? Ini tinggal dijumlahkan saja, ini tambahkan dx di belakangnya dikurung tambah dx dan sama ini tambah dy. Itu saja untuk diferensial totalnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya turunan dari turunan parsial atau derivatif dari derivatif parsial. Nah, dikatakan turunan dari turunan karena seperti pada fungsi dengan hanya satu variabel bebas, fungsi majemuk ini pun terdapat turunan tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya jika memang diinginkan ya. Jadi kalau diminta tingkat 2 masih ada turunannya, tingkat 3-nya dan seterusnya jika masih memungkinkan dan jika dikehendaki. Contoh, tentukan turunan parsial sampai tingkat 2 dari fungsi berikut ini. Nah, ini contoh fungsinya ya teman-teman ya. Z 2X pangkat Y pangkat 3 dan seterusnya. Nah, yang pertama kita ambil dulu turunan pertamanya. Karena ini merupakan fungsi majemuk, jadi kita parsialkan ya bagian per bagian X dan Y. Ya, dz per dx sama seperti tadi. Kalau kita turunkan, parsialkan terhadap X, ya, maka yang mengandung unsur X saja yang kita turunkan. Yang tidak mengandung unsur X itu diabaikan, dianggap sebagai konstanta. Sehingga ketemulah di sini 2Y pangkat 3, ya, 6X pangkat 1, Y pangkat 2, Y-nya sebagai Y pangkat 2-nya sebagai konstanta. Turunan dari 3X adalah 3. Yang ini kita abaikan karena tidak mengandung unsur X ya. Nah, turunan DY, DZ, DY ya terhadap Y. Karena yang kita turunkan terhadap Y, maka yang mengandung unsur Y saja yang kita ambil. Di sini nih saya pakai kotak, ini masih mengandung unsur Y ya, yang merah. Tadi yang biru untuk X ya.
terhadap X. Nah, ini abaikan karena tidak mengandung unsur Y. Sekarang yang ini. Nah, sementara 24-nya kita abaikan, dia konstanta, tidak mengandung unsur Y. Maka dapatlah di sini 2X Y pangkat 3. Jadi 6X Y pangkat 2. Karena X di sini sebagai konstanta, maka harus kita tempatkan, tetap tempelkan. Y pangkat 3 tadinya menjadi Y pangkat 2. Masih sama ya, seperti diferensial yang sebelum-sebelumnya. Di sini 3x pangkat 2. X pangkat 2 di sini sebagai konstanta. Maka yang kita turunkan adalah 3y pangkat 2. 6y x pangkat 2. Atau kita tulis 6x pangkat 2y. Biar urutan saja ini ya, depan x, y ya. Nah, turunan dari min 3x itu tidak ada variabel y-nya. Maka dia sebagai konstanta. Ya, anggap 0 ya, teman-teman. 7y turunannya adalah 7. Sementara 24-nya adalah konstanta. Abaikan dia 0. Nah, selanjutnya yang dinamakan turunan dari turunan parsial ini. Jadi ini kan merupakan dz per dx. Ini kan turunan parsial ya, bagian per bagian ya. Nah, ini pun masih ada turunan keduanya, baik terhadap x ataupun terhadap y. Nah, turunan keduanya di sini dz per dx terhadap x. Jadi turunan keduanya adalah yang pertama yang mengandung unsur x saja yang kita turunkan. Jadi turunan keduanya terhadap X yaitu 6Y. Yang lain yang tidak mengandung unsur X, ini kan tidak ada unsur X-nya nih. Maka diabaikan dia 0, ini tidak ada unsur X-nya dia 0. Jadi yang ada unsur X-nya adalah ini 6XY. Turunan dari 6X adalah 6, karena Y-nya, Y pangkat 2-nya sebagai konstanta, 6Y pangkat 2. Ini dia teman-teman ya. Nah selanjutnya, kalau tadi terhadap X, ya sekarang terhadap Y. Di Y pangkat 2 ya, turunan kedua terhadap Y ya, terhadap Y. Kalau tadi terhadap turunan pertama ini kita turunkan menjadi turunan kedua pangkat 2 ya, D2Z di sini ya. Tadi terhadap X, ini terhadap Y sekarang. Nah, karena dia terhadap Y, maka yang mengandung unsur lainnya itu kita abaikan sebagai konstanta. Ini masih mengandung unsur Y. Nah ini tidak nih, tidak ikut. Maka turunannya adalah, karena ini tadi udah turunan pertama, kalau kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, itu ya, ditandai dengan pangkat 2 di sini ya. Nah, 6Y pangkat 2, dan ini 6X Y pangkat 2, 2 kali 6, 12. Karena unsur X di sini adalah sebagai konstanta, 12X Y. Y-nya jadi pangkat 1, jadi ini pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1. Itu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang menjadi turunan kedua dari turunan parsial pertama dari dz per dx. Sekarang kita lihat nih, yang kedua nih di sini. Kan tadi masih yang kita turunkan itu adalah dz per dx, sekarang dz per dy-nya. Nah, dz per dy-nya ini diturunkan lagi secara parsial ya. Jadi berarti bisa terhadap X, bisa juga terhadap Y. Nah, menjadi turunan kedua dz per dy terhadap X di sini yang pertama, ya, yang pertama di sini terhadap X. Nah, masih turunan keduanya, ya, karena tadi ini sudah turunan pertama, D aksen atau Z aksen, Y, ya, maka ini kalau kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Kan tadi DZ ini terhadap X dulu nih. Nah, maka kita lihat nih yang mengandung unsur X di sini. Kita tandain ya, yang mengandung unsur F. Karena apa? Kalau kita turunkan terhadap X, maka yang mengandung unsur X saja yang kita turunkan. Yang lainnya, yang mengandung variabel lainnya sebagai konstanta. Di sini 6X, Y pangkat 2. Y pangkat 2-nya sebagai konstanta. Turunan dari 6X itu adalah 6. 6Y pangkat 2 lah hasilnya. Nah, 6X kuadrat Y. Y itu adalah konstantanya, makanya kita turunkan 6X kuadrat 12X. 12X dan Y itu dari mana? Karena Y di sini masih mengandung konstanta ya, 12XY. Nah, itu tadi terhadap X, sekarang terhadap Y. Turunan kedua DZ DY kuadrat ya. Kuadrat ini artinya turunan keduanya. Nah, kalau tadi kita turunkan terhadap X, sekarang kita turunkan terhadap Y, artinya yang mengandung unsur Y. Ini dia mengandung unsur Y, ini juga mengandung unsur Y. Ya. Nah, pertama di sini 6X Y pangkat 2 adalah 12Y pangkat 1
karena masih ada X, 12, X, Y. Nah, kemudian yang ini 6X pangkat 2Y. Di sini karena kita turunkan terhadap Y, X pangkat 2 ini sebagai konstanta. Turunan dari 6Y adalah 6. 6X pangkat 2 lah hasilnya. Itu jadi turunan dari turunan parsial. Jadi, baik dz per dx kita bisa turunkan terhadap X ataupun terhadap Y. Ataupun dz per dy bisa kita turunkan lagi terhadap X ataupun terhadap Y. Jadi kita parsialkan lagi. Jadi kalau turunan keduanya kita parsialkan lagi, maka akan muncul lagi turunan tingkat berikutnya. Jadi turunan ini masih bisa kita turunkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan, teman-teman ya. Nilai ekstrim, maksimum, dan minimum fungsi majemuk. Dikatakan nilai maksimum dan minimum fungsi itu ada syaratnya teman-teman. Untuk fungsi z, f, x, y, yaitu fungsi yang majemuk ya teman-teman ya di sini ya, fungsi majemuknya. Nah, itu akan mencapai titik ekstrim atau titik maksimum atau minimum dengan syarat jika turunan pertama, parsial pertamanya tadi, baik terhadap X ataupun terhadap Y itu sama dengan 0. Itu syarat yang pertama ya teman-teman. Itu dikatakan sebagai syarat yang diperlukan, syarat pertama yang diperlukan agar fungsi Z ini mencapai titik ekstrim ya. Ini syarat yang pertama yang diperlukan. Baru syarat kedua untuk mengetahui apakah titik ekstrimnya berupa titik maksimum atau titik minimum. Jadi kalau di fungsi sebelumnya, di diferensial sebelumnya, kita apakah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Di fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini kita bisa cek dari fungsi parsial tadi, bisa kita cek lagi apakah titik ekstrim tersebut berupa ekstrim maksimum atau ekstrim minimum. Kalau maksimum biasanya dia terbuka ke bawah, kalau ekstrim minimum dia terbuka ke atas parabolanya ya teman-teman ya. Nah, itu syaratnya Z akan maksimum jika nilai turunan kedua terhadap X ya lebih kecil 0 ataupun turunan kedua, turunan parsial kedua terhadap Y itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, maka Z akan minimum jika turunan keduanya terhadap X itu lebih besar 0 ataupun turunan kedua terhadap Y itu lebih besar daripada 0 atau positif. Jadi kalau yang ini tadi syarat pertama atau syarat yang diperlukan ini dikatakan syarat yang mencukupkan ya teman-teman dengan istilah maksimum apabila turunan keduanya parsial keduanya terhadap X ataupun terhadap Y lebih kecil dari 0, minimum Z akan minimum jika parsial keduanya terhadap X ataupun terhadap Y lebih besar dari 0 atau positif. Itu nilai ekstrim, maksimum, dan minimum untuk fungsi yang majemuk. Kita ingat dulu ya syarat ini ya teman-temannya. Nanti kita akan lebih gamblang lagi kalau dia sudah kita tentukan nanti dalam contoh soal. Nah, contoh di sini saya ambil dari bukunya Dumairi, karangan Dumairi halaman 243. Silakan dicek jika kamu punya bukunya ya. Selidiki apakah titik ekstrim fungsi berikut merupakan titik maksimum ataukah titik minimum. Z sama dengan min X kuadrat ditambah 12X dikurang Y kuadrat ditambah 10Y dikurang 45. Langkah pertama, kita harus mengingat kembali syarat yang tadi. Agar fungsi mencapai nilai ekstrim, maka dz per dx parsialnya adalah parsial pertamanya itu sama dengan 0, baik terhadap x ataupun terhadap y. Jadi syarat yang pertama tuh kita turunkan nih. Z-nya min x kuadrat ditambah 12x. Nah, karena di sini terhadap x yang kita ambil, maka di sini yang kita ambil adalah yang mengandung unsur x saja. Yang lainnya kita abaikan, yaitu nah yang ini tidak ada ya, karena apa? Merupakan konstanta. Sehingga ketemulah di sini min 2x ditambah 12 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena apa? Fungsi akan mencapai nilai ekstrim jika
diferensial parsial pertamanya itu sama dengan 0, baik terhadap X ataupun terhadap Y, ya. Maka sini min 2X tambah 12 sama dengan 0, X-nya adalah 6. Ini nilai ekstrim pertama ya, teman-teman ya. Yang kedua, DZ terhadap Y, ya, parsial terhadap Y. Saya tandain di sini, karena kita turunkan terhadap Y, maka hanya yang mengandung unsur Y saja yang kita ambil nilainya, yang lainnya bisa kita abaikan. Karena, maaf nih, ganti warnanya dulu biar kelihatan ya teman-teman ya. Oke, nah yang mengandung unsur Y saja. Nah, ini dia mengandung unsur Y, sementara min 45 itu kita abaikan karena dia merupakan konstanta. Konstanta adalah turunannya 0. dz per dy sama dengan 0, sehingga di sini ketemu 2y min 2y tambah 10 sama dengan 0. Min 2y sama dengan min 10, y sama dengan min 10 dibagi min 2 adalah positif 5. Jadi ketemulah nilai ekstrim x-nya 6 dan y-nya sama dengan 5. Nah, untuk menguji apakah ini titik-titik ini bila ada di x maksimum ataupun minimum, kita harus lihat nilai ekstrim fungsinya. Nah, kita substitusikan aja nih, X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 5. Hasilnya substitusikan ke fungsi awal ya teman-teman ya. Jadi min 6 kuadrat ditambah, masukkan ini nilai X-nya 6, ya, hasilnya adalah positif 16 ya teman-teman ya. Maka kita lihat turunan keduanya. Turunan keduanya ya, baik D2Z terhadap X, ya, turunan kedua, D2Z terhadap Y, ya, kita lihat nih, min 2, nah, turunan kedua dari sini, ya, kita lihat nih, turunan keduanya terhadap X, maka yang mengandung unsur X saja, jadi kita turunkan ini, ya, kan ini tadi DZ per DX-nya, berarti ini turunan pertamanya, kalau kita turunkan ini menjadi turunan kedua, kan ya, nah, karena kita turunkan terhadap X, maka kita lihat yang mengandung unsur X saja. Maka ini ketemulah turunan keduanya itu min 2. Ternyata nilainya lebih kecil dari 0. Itu terhadap X. Sekarang kita lihat terhadap Y. Nah, min 2Y ditambah 10 kita turunkan ini, kan tadi DZ DY-nya. Ya, kita turunkan, ini turunan pertamanya. Nah, kita turunkan nih yang mengandung Y-nya sama ya, min karena hanya min 2Y yang mengandung unsur Y, yang lainnya jadi konstanta, maka di turunan kedua Z terhadap Y adalah min 2. Ternyata dia lebih kecil daripada 0. Artinya apa tadi? Jika turunan keduanya baik terhadap X ataupun terhadap Y-nya lebih kecil 0, maka nilai ekstrim dari fungsi tersebut atau fungsi Z ini adalah nilai ekstrim maksimum. Jadi Z akan maksimum pada Z maksimumnya adalah 16, nilai ekstrimnya adalah 16 ya teman-teman ya. Oke, gampang kan? Kalau misalkan masih kurang paham, di pause aja ya, di replay saja, diulang untuk mengurangi durasi video ini ya teman-teman ya. Kita lanjut, optimasi bersyarat. Dikatakan optimasi bersyarat karena ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum ataupun nilai minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lainnya yang harus dipenuhi. Ada syarat lain yang harus dipenuhi. Nah, contoh dalam kasus ekonomi, misalkan teman-temannya, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatannya. Nah, ini yang dinamakan optimasi bersyarat. Atau contoh kedua, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya, namun terikat pada fungsi produksinya. Nah, fungsi-fungsi seperti inilah yang dinamakan optimasi bersyarat, teman-temannya. Nah, muncullah disebut istilah penggandaan Lagrange ya teman-teman ya. Lagrange ini lah yang digunakan sebagai metode penyelesaian menghitung nilai ekstrim suatu fungsi yang menghadapi kendala-kendala tadi.
baik yang mengoptimumkan nilai maksimum atau nilai maksimumnya, minimumnya, karena misalkan ada kendala tadi. Maka kali ini kita menggunakan metode Lagrange ini untuk menyelesaikan kendala tersebut. Namun metode Lagrange ini perlu saya sampaikan ini hanya untuk kendala yang berbentuk persamaan saja ya teman-temannya. Di sini kita hanya bahas kasus yang berbentuk dalam bentuk persamaan. Nah, caranya dengan terlebih dahulu membentuk fungsi baru yang disebut fungsi Lagrange tadi dan menjumlahkannya fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali penggandaan Lagrange-nya itu atau disimbolkan dengan lambda dengan fungsi kendala. Nah, dicatatkan di sini jika fungsi sasarannya misalkan di fxy dengan kendalanya gxy. Jadi sudah kita optimumkan di sini fungsinya adalah xy. Kemudian kita catatkan lagi fungsi kendalanya adalah gxy. Maka fungsi Lagrange-nya itu adalah fungsi xy lambda atau sama dengan fungsi xy ditambah lambda kali lambda atau Lagrange tadi kali fungsi gxy. Nah, ini dicatatkan dulu lah teman-teman ya. Nanti ketika kita masuk ke dalam soal akan lebih terbuka ya pemahamannya, akan lebih tercerahkan ketika melihat soal. Yang penting kamu catatkan dulu ini. Nah, nanti kita akan lebih tercerahkan lagi ketika kita buatkan dalam contoh soal. Nah, dalam kasus ini ya fungsi sasaran optimum yang dimaksud dengan yang dikehendaki optimumkan tadi dapat dicari dengan menentukan nilai optimum fungsi Lagrange-nya dengan syarat derivatif pertamanya itu sama dengan 0 ataupun terhadap X ataupun parsial pertamanya terhadap Y sama dengan 0 ya. Untuk menentukan jenis optimumnya gunakan syarat yang kedua yaitu parsial keduanya lebih kecil 0 dan terhadap X atau parsial kedua fungsi tersebut terhadap Y lebih kecil 0. Maka fungsi itu akan maksimum dan akan minimum jika parsial kedua terhadap X itu lebih besar 0 atau positif dan parsial kedua terhadap Y lebih besar 0 ataupun positif. Jadi masih berlaku syarat ini ya teman-teman ya. Lebih kecil 0 parsial kedua terhadap X ataupun parsial kedua terhadap Y lebih kecil 0, maka fungsinya akan maksimum. Demikian sebaliknya akan minimum jika parsial kedua terhadap X dan parsial kedua terhadap Y lebih besar daripada 0. Contoh, tentukan nilai ekstrim. Lagi-lagi soal ini saya ambil dari bukunya karangan Dumairi halaman 245. Tentukan nilai ekstrim Z sama dengan 2X tambah 2Y. Dengan syarat kedua, nah ini ada syaratnya di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Jelaskan juga jenis ekstrimnya apa, apakah maksimum atau minimum, kira-kira seperti itu maksudnya teman-temannya. Nah, tadi kita udah lihat cara optimasi fungsi majemuk dan fungsi aljabar ini kita menggunakan penggandaan Lagrange ya teman-temannya. Nah, fungsi Lagrange-nya adalah di sini kita ambil lagi yang pertama tadi ya, yang ini bahwa fungsinya adalah xy lambda. Nah, ini dibaca lambda ya teman-teman. Fungsi xy ditambah lambda kali fungsi gx. Nah, di sini saya simbolkan L, fungsi Lagrange-nya adalah 2x tambah y, yaitu saya ambil dari sini ya, karena ini tadi fungsi fxy-nya dikali lambda kali fungsi f gxy-nya yang ini kali lambda kali x kuadrat tambah y kuadrat min 8. Min 8 kenapa min 8? Karena ini dipindahkan sama dengan 0 ya, menjadi min, pindah ruas ya, menjadi min 8 ya teman-teman ya. Jadi jangan kalau ini x kuadrat tambah y kuadrat min 8 sama dengan 0, kita jadikan sama dengan 0 ya. Nah, atau kita kalikan ke dalam
fungsi link range-nya adalah L-nya 2X tambah 2Y ditambah lambda X kuadrat tambah lambda Y kuadrat dikurang 8 lambda. Itu fungsi link range-nya ya teman-temannya. Kita cek di sini sehingga bahwa min 2 per 2X sama dengan min 2 per 2Y. Ini didapat dari mana? Ya, ini jadi persamaan pertamanya teman-temannya. Nah, jadi Z akan optimum ya. Nah, mulai dari sini. Nah, setelah ini tadi fungsi link range-nya ketemu, Z ini akan optimum jika L-nya optimum. Akan tercapai jika ya ini tadi dl per dx parsial pertama terhadap x sama dengan 0 dan parsial pertama L terhadap y sama dengan 0. Nah, di sini kan parsial pertama fungsi ini terhadap x ya, dz optimum sama dengan L optimum. Ya, 2 ditambah 2 lambda x. Nah, ini terhadap x ya. Parsial pertama lambda dl ini terhadap x. Jadi kita ambil yang memiliki unsur x saja. Kita ambil yang memiliki unsur x saja. Saya tandain di sini. Kita pilih yang mengandung unsur x saja. Ya, di sini. Mohon maaf. Pennya. Ya, di sini 2x ya, lambda x kuadrat. Nah, sehingga turunan dari 2x adalah 2 turun A 2y lambda y dan 8 lambda itu diabaikan karena di sini kita turunkan terhadap dx. Jadi kita ambil yang mengandung unsur x saja. Jadi 2 ditambah 2 lambda x. Ini syaratnya sama dengan 0. Jadi 2 tambah 2 lambda x sama dengan 0. Dan syarat yang kedua, D lingers ini terhadap dy-nya sama dengan 0. Kalau tadi kita ambil yang hanya mengandung unsur x, sekarang kita ambil yang mengandung unsur y. Ya, di sini karena apa? Kita turunkan terhadap dy. Nah, ini juga ikut. Oh ya, maaf, tidak ikut. Karena dia tidak mengandung unsur. Nah, kita hapus dulu nih yang birunya. Jadi yang mengandung unsur Y saja. Kita ambil nih. Oke. Nah, artinya 2Y, 2 tambah. Mohon maaf, ini tidak ikut ternyata teman-temannya. Nah, ini tidak ikut karena ini bukan Y ya. Nah, 2Y ditambah 2Y diturunkan menjadi 2 Y lambda Y kuadrat sama dengan lambda Y, 2 lambda Y karena turunan dari Y pangkat 2 adalah 2Y lambdanya sebagai konstanta. Sehingga ini harus pelan-pelan ya teman-temannya. Oke, nah muncullah di sini 2Y, 2Y lambda atau kita tuliskan lambda Y. Inilah dia turunannya yang mengandung unsur Y. Y saja. Kenapa? Kita turunkan terhadap Y. Nah, teman-teman, kita ulang lagi ya. Nanti kamu pause lagi, ulang lagi. Yang ini tadi diturunkan terhadap X, yang mengandung unsur X di sini yang warna merah. Yang ini diturunkan terhadap Y, yang mengandung unsur Y saja. Ya, yang lainnya dianggap sebagai konstanta. Syaratnya adalah harus sama dengan 0. Sehingga dari sini 2x tambah 2 lambda x sama dengan 0. Ya, jadi sebenarnya ini 2 lambda x ya, 2 lambda x ini, lambda x ini sama dengan min 2 ya, pindah ruaskan. Sehingga ketemulah lambda itu dibagi 2 ya, lambda itu dibagi 2x ya. Jadi muncullah nanti ini diperkecil juga bisa. Sama ini ya, 2 lambda y sama dengan 0
2 lambda Y sama dengan min 2, lambda sama dengan min 2 per 2Y. Jadi hanya disatukan ya. Di sini lambda sama dengan ya min 2 dibagi 2X. Di sini 2 lambda Y ya sama dengan min 2. Nah, dipisahkan lambda ini sama dengan min 2 per 2Y. Itu ya teman-temannya. Nah, karena ini lambda kan sama dengan lambda, maka min 2 per 2X sama dengan min 2 per 2Y. Sehingga ini dicoret, diperkecil, Y sama dengan X. Ketemulah Y sama dengan X. Jadi ini kalau ini disederhanakan lagi diperkecil, min 1 per X sama dengan min 1 per Y. Artinya Y sama dengan X ataupun dikali silang. Terserah kamulah caranya yang mana yang kamu mengerti sehingga ketemu X sama dengan Y. Ini menjadi persamaan pertama. Nah, dari persamaan pertama ini kita lihat nih persamaan keduanya. Jadikan ini X kuadrat tambah Y pangkat 2 ini sebagai persamaan kedua di sini ya. Dari persamaan 1 dan 2 ini diperoleh. Jadi kita substitusikan baik X ataupun Y ya teman-teman ya. Nah, kita substitusikan nilai X. X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Karena X sama dengan Y, maka X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 8. S atau 2X kuadrat sama dengan 8, X kuadrat itu sama dengan 8 per 2 atau sama dengan 4. X itu adalah akar dari 4 ya teman-teman ya. Misalkan akar dari 4. Berarti X itu sama dengan akar dari 4 atau X itu bisa plus ataupun min 2. Karena apa? Jika X kuadrat sama dengan 4, maka X itu adalah plus min bisa positif ataupun bisa negatif akar dari 4. Artinya min 2 kuadrat pun hasilnya 4, 2 kuadrat pun hasilnya positif 4. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan usah bingung, gak usah galau. Kalau X kuadrat sama dengan 4, artinya X adalah plus min akar dari 4. Artinya positif 2 kuadrat nilainya juga 4, negatif 2 kuadrat pun nilainya 4. Demikian juga kita mensubstitusikan X sama dengan Y. Jadi, Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Maka ketemu juga nih nanti nih. Y adalah plus min 2. Maka, fungsi pertama, Z sama dengan 2X ditambah 2Y akan optimum pada nilai X-nya tadi plus min 2 dan nilai Y-nya juga plus min 2. Pada 2 kali min 2 adalah min 4, 2 kali min 2 juga min 4. Min 4 tambah min 4, 8. Baik yang positif ataupun negatifnya. Jadi bisa positif 8, bisa negatif 8. Jadi kalau kita substitusikan positif 2, maka hasilnya positif 8. Kalau kita substitusikan negatif 2, maka hasilnya negatif 8. Itu adalah nilai Z optimumnya. Itu yang pertama teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita harus menyelidiki jenis optimumnya. Ya, jenis optimumnya untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Yang ini tadi ya, X2 dan Y2. Maka nilai lambdanya adalah min 1 per 2. Jadi kalau kita substitusikan nih X sama dengan 2 nih ya terhadap ini, saya hapus dulu karena tadi udah sempat coret-coret ya. Jadi kita substitusikan nih terhadap X sama dengan 2. Jadi min 2 per 4 adalah min 1 per 2 ya, perkecil min 1 per 2. Demikian juga Y sama dengan 2 di sini ya teman-teman ya. Nah 2 kali 2, 4, min 2 per 4 adalah min 1 per 2. Jadi untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, lambdanya adalah min 1 per 2. Lingersnya itu min 1 per 2. Maka turunan keduanya adalah terhadap
Jadi turunan kedua ini terhadap uh, D baik terhadap X ataupun terhadap Y, yaitu nilainya kita masukkan yang nilai lambdanya sama dengan min setengah tadi. Kita substitusikan aja nih nilai lambda min setengah terhadap turunan pertama tadi. Karena turunan pertamanya adalah 2 lambda, turunan keduanya maksud saya 2 lambda, kalikan dengan min 1/2, yaitu min 1. Demikian juga terhadap Y, 2 lambda ya. Nah, lambdanya tadi min 1/2, min 1. Nilainya ternyata sama-sama min, yaitu lebih kecil dari 0. Maka fungsi ini adalah jenis fungsi yang Z maksimum. Nilainya sama dengan positif 8. Kemudian untuk min 2, kalau tadi kita uji positif 2 di sini, dan Y-nya di sini kita uji yang negatif 2. Karena tadi plus min 8 atau plus min 2 ya teman-temannya. Nah, nilai lambdanya adalah ternyata 2 kali min 2, 2 kali lambda min setengah, ya 2 kali min setengah adalah min 2, untuk X-nya 2, lambdanya adalah 1/2. Jadi kalau kita ambil di sini min 2 per min 4, hasilnya adalah positif setengah. Kita substitusikan pun Y-nya min 2 per min 4, tetap lambdanya adalah 1/2. Maka 2 kali 1/2 adalah 1, dan 2 kali 1/2 sama dengan 1. 1 itu lebih besar dari 0. Jadi turunan keduanya terhadap X ataupun terhadap Y ternyata nilainya lebih besar dari 0. Maka pada saat Z minimum di sini nilainya min 8. Jadi ada 2 titik Z maksimum pada 8 dan Z minimum pada min 8. Oke, itulah jenis dan nilai ekstrimnya teman-temannya untuk kasus ini. Z 2X tambah 2Y dengan syarat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Akan optimum pada titik min 8 dan positif 8. Maksimum pada positif 8 dan minimum pada negatif 8. Dilihat dari turunan keduanya tadi lebih kecil daripada 0 sehingga maksimum pada 8 dan lebih besar pada 0 sehingga minimum pada min 8. Oke, di sini ada contoh soal teman-temannya. Silakan kamu ikuti penjelasan-penjelasan sebelumnya untuk latihan mandiri saja. Dan ini dia slide yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap biar dalam belajar, tetap semangat kuliahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan.